Shalom, damai di hati, puji Tuhan, keluargaku yang dikasihi diberkati Tuhan. Kita diajak lagi untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah kolom Jemaat Ronda Paniki Bawah Kamis 14 Mei 2020. Kita mulaikan ibadah ini, disilakan kita berdiri. Kita angkat pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Doa penyembahan dan pengakuan, mari berdoa. Tuhan, di saat indah dan kudus ini, kami bersatu hati beribadah kepadamu, karena kami melihat karyamu yang indah di sini. Engkau kumpulkan keluarga kecil kami, maka kami pun mempersembahkan doa dan syukur kami kepadamu. Tuhan, layakkah kami yang cemar oleh dosa menghadap hadirat kudus-Mu? Engkau sajalah yang dapat membasuh dan menguduskan kami. Kami meninggalkan rutinitas kami dan menyatu selalu umat-Mu dalam keluarga kecil ini. Kami yakin bahwa hanya karena pengasihan-Mu kami boleh beribadah dan mengalami besarnya kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami yang kini menghadap hadirat kudus-Mu sambil menyesal dan malu atas segala dosa kami. Terimalah doa dan sembah syukur kami, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi Ku Yakin. Thank you.
dalam Mazmur 119 ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapan-Mu. Kita menyanyi pertolongan. Bapa, kami bersyukur dalam sukacita yang melimpah di hati kami, karena kami tahu kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir bagi kami. Kasih-Mu selalu tercurah dalam hidup kami, dimanapun apapun yang kami lakukan. Dan kasih-Mu itu yang membawa kami boleh ada dalam persekutuan kolom jemaat random paniti bawah dari rumah kami masing-masing, dengan kerinduan untuk terus meninggikan dan memuliakan Engkau. Terpuji Engkau Bapa dalam Yesus. Kami rindu suara hati-Mu diperdengarkan lagi bagi kami, untuk terus membawa semangat baru, kekuatan baru, sukacita baru bagi kami. Karena hanya dengan kasih-Mu yang sanggup mengubah kami. Beri roh pengertian bagi kami, beri hikmat Yesus, membawa kami semakin mengasihi Yesus dalam kehidupan kami. Terpuji Bapa dalam Yesus, Engkau berfirman, kami mendengarnya. Amin. Keluargaku yang dikasihi diberkati Tuhan, di minggu ini kita membaca Alkitab dalam Yunus 4. Yunus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yunus 4 ayat 1 sampai 11 dalam tema Yunus belajar menginsati bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang tidak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah
Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian pembacaan Alkitab untuk menjadi perenungan kita dalam sukacita malam hari ini. Keluargaku, jemaat Rondor Paniki Bawah yang ada di kolom 1 sampai 16 yang ada di rumah masing-masing. Kita diajak dalam perenungan Yunus 4 ayat 1 sampai 11, dan saya memberi tema perenungan kita, Allah mengasihi semua orang dengan kasih-Nya yang kekal. Keluargaku, mendengar nama Yunus, kita tahu itu salah satu tokoh dalam Alkitab yang ditelan ikan besar dan hidup di dalam perut ikan selama 3 hari. Kenapa? Karena dalam kitab Yunus diceritakan bahwa ketika Tuhan Allah menyuruh Yunus untuk pergi menyuarakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe, Yunus tidak mau, dan Tuhan membawa dia dibuang di laut dan ditelan oleh ikan besar. Dalam pembacaan kita di ayat pasal 4 ini, di situ menjelaskan kepada kita kenapa Yunus tidak suka pergi ke Niniwe untuk menyuarakan pertobatan kepada mereka. Dalam ayatnya yang kedua, Yunus mengatakan, aku tahu bahwa engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Artinya, dari ayat ini mengatakan bahwa Yunus tidak ingin pergi ke kota Niniwe karena dia tahu kalau dia menyuarakan pertobatan kepada orang Niniwe dan mereka mendengarkan, maka Allah pasti tidak jadi menghukum mereka. Karena Allah itu Allah panjang sabar, Allah maha kasih, Allah yang setia, dan Allah yang menyesal akan penghukuman untuk umatnya. Memang dugaan Yunus benar, karena ternyata Allah tidak ingin menghukum orang-orang di Niniwe. Dari pembacaan kita tahu juga bahwa Yunus ibarat orang bilang merajuk. Dia keluar dari kota Niniwe dan masih berharap saat tahu Allah pasti menghukum orang Niniwe. Tapi ternyata tetap tidak. Justru Allah menumbuhkan pohon jarak untuk melindungi Yunus, tapi juga Allah membiarkan buah jarak itu mati karena ulat, karena
kepada penjara, tapi Allah juga sayang kepada orang-orang Niniwe. Saudara keluargaku yang dikasih diberkati Tuhan, dari bagian Alkitab yang kita baca saat ini ada beberapa hal yang bisa kita belajar. Pertama, Allah sangat mengasihi semua orang dan Allah tidak ingin memberikan penghukuman bagi siapapun. Allah tidak suka dengan perbuatan dosa umat manusia, tapi Allah suka dengan pertobatan umat manusia. Untuk orang Niniwe, Allah hadirkan Yunus menyuarakan pertobatan. Bagi kita sekarang, Allah hadirkan anaknya Yesus Kristus untuk menyuarakan pertobatan kepada kita, karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah besar bagi kita, sehingga Dia tidak ingin menghukum kita. Karena kasih Allah yang besar, Dia ingin ada pertobatan dalam hidup kita dengan menerima kasih-Nya, dengan hidup dalam kasih-Nya dan menikmati kasih-Nya. Karena hanya kasih-Nya di dalam Yesus kita akan ada pemulihan. Hanya kasih-Nya di dalam Yesus kita akan mendapatkan berkat. Hanya kasih-Nya di dalam Yesus kita akan mendapatkan perlindungan. Dan kasih di dalam Yesus itu, saudara, adalah kasih yang kekal, kasih yang tidak berubah, kasih yang murni, kasih yang benar-benar Allah mau berikan kepada kita, dan Dia mau kita terima dan nikmati kasih Allah yang tidak terbatas itu. Hal yang kedua, kita belajar dari pembacaan kita bahwa Allah berbicara kepada kita umat manusia dengan berbagai macam-macam. Bagi orang Niniwe, Allah berbicara melalui Yunus. Bagi Yunus, Allah berbicara melalui penjara, melalui ulat, melalui panas terik, melalui angin timur. Dan semua Allah pakai untuk berbicara kepada Yunus dan orang-orang Niniwe untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita sekarang diperhadapkan dengan COVID-19. Dunia merasa takut, kita pun orang percaya merasa takut. Tapi mari kita melihat pandemi ini dengan kacamata Tuhan Allah. Dalam Roma 8 ayat 28 dia mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita lihat dengan pandangan mata Allah, kita harus tahu, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa ketika Allah izinkan itu jadi, ingat, Dia tetap bekerja di dalamnya untuk mendapatkan kebaikan bagi kita. Dengan pandemi ini, saudara, kalau orang percaya di luar daerah kita, dulu sebelum pandemi mereka tidak boleh beribadah, apalagi kumpul di rumah untuk beribadah. Kalau sampai ada, maka akan ada pembubaran dari tetangga, bahkan petugas pemerintah, petugas keamanan turun langsung untuk membubarkan. Tapi sekarang dengan adanya pandemi, mereka boleh leluasa beribadah di rumah masing-masing. Anjuran pemerintah, belajar dari rumah, kerja dari rumah, ibadah dari rumah. Karena dengan situasi ini, di rumah orang-orang percaya
bukan lagi untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena undangan, karena rasa begitu dengan teman, karena ingin bertemu dengan saudara, dengan keluarga, maka kita pergi beribadah dengan tujuan bukan lagi untuk memuliakan Tuhan. Sekarang dengan pandemi ini kita tidak bisa lagi beribadah di luar rumah, kita tidak bisa lagi berkumpul banyak orang, tapi kita ada di rumah kita masing-masing. Ketika kita ada di rumah masing-masing saat ini, Allah mau dengan caranya mau mengatakan kepada kita bahwa Dia mau sekarang ketika kita ibadah fokus kepadanya. Dia mau ada persekutuan lebih indah lagi pribadi dengan Dia. Dia mau kita mengenal Dia lagi secara pribadi, kita lebih dekat lagi dengan Dia, kita lebih lagi curhat kepadanya, kita lebih lagi meninggikan dan memuliakan Dia. Dan ketika itu kita lakukan, saudara, beraktivitas di rumah pun itu tidak akan pernah membawa bosan, itu tidak akan pernah membawa sesuatu yang tidak menyenangkan, karena kita isi pun di aktivitas kita di rumah dengan beribadah memuliakan Tuhan. Dan pasti tidak akan ada yang bilang so pasti tinggal di rumah, atau mau bilang so stres jadi tinggal di rumah. Kenapa? Karena di rumah kita pakai waktu kita untuk memuji memuliakan Tuhan dengan terus belajar firman, dengan terus berdoa. Itu yang Allah mau, bahkan itu yang Allah izinkan jadi di tengah kehidupan kita sekarang, agar kita lebih fokus kepadanya. Kita juga, saudara, dibatasi untuk beraktivitas di luar rumah. Kalau kita keluar rumah, maka kita harus jaga jarak dengan orang lain. Kita harus sering pakai masker, kita harus sering cuci tangan atau pakai sanitizer. Dengan adanya pandemi ini, maka mari ketika kita melakukan semua aktivitas itu, kita menghindari virus yang tidak kelihatan, tapi kita cegah dengan cara-cara yang kelihatan, seperti pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Saudara, tahukah kita bahwa ada virus yang lebih berbahaya dari virus corona? Virus jahat dari iblis. Dia tidak kelihatan, tetapi kita bisa mencegah dia dengan cara-cara yang kelihatan. Misalnya, mari kita jaga jarak dengan hal-hal, dengan lingkungan yang tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita pakai masker pujian untuk mulut kita. Mari kita sering cuci hati dan pikiran kita dengan firman dan doa setiap hari, membaca Alkitab, karena itu akan mampu menolong kita, menjaga, melindungi kita. Ketika itu kita lakukan, saudara, kita akan menikmati kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti, kasih Tuhan Yesus yang kekal, kasih Tuhan Yesus yang terus menjaga, melindungi dan memberkati kita. Lakukanlah semua itu dengan penuh ucapan syukur, karena Dia mau mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa dalam Yesus, menyatakan kemurahan-Mu, kasih-Mu yang kekal bagi kami dalam persekutuan kolom malam ini. Suara hati-Mu Engkau perdengarkan bagi kami bahwa Engkau sangat mencintai kami, Engkau sangat mengasihi kami, dan kasih-Mu itu kekal, dan Engkau mau kami terus menikmati kasih itu. Kami dikuatkan dengan kasih itu, dan kami tetap ada dalam pengharapan dengan kasih itu, karena kasih-Mu itu mengubah kami, kasih-Mu itu melindungi kami, kasih-Mu itu memberkati kami. Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk mampu mengerti suara hati-Mu dan hidup dalam firman yang Engkau berikan kepada kami. Engkau yang membuka mata iman kami untuk mau melihat dan menerima bahwa apapun yang Engkau izinkan jadi dalam kehidupan kami, itu untuk kebaikan kami, sehingga tidak ada keluhan, tidak ada kesedihan, tidak ada kebutuhan, tetapi ada pujian syukur untuk Tuhan yang terus peduli dengan kasih yang kekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Meteraikan itu di hati kami, karena kami percaya firman tidak kembali dengan sia-sia.
Amin. Keluargaku, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Kita menyanyi terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau Bapa yang menyesalkan hukuman yang direncanakan untuk manusia. Terima kasih, kami bersyukur dalam ibadah di malam ini. Kami terus mau meninggikan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menyertai dan memberkati kami. Dan malam ini kami boleh lagi memberikan persembahan. Dikuduskan apa yang kami beri untuk berguna bagi pelayanan nama Tuhan. Dan kami tetap percaya penuh ucapan syukur bahwa kami selalu diberkati. Setiap kebutuhan kami Tuhan tahu dan Tuhan menyediakan itu dalam kelimpahan. Ingatkan kami untuk tidak ragu, tidak khawatir, tapi tetap percaya, bersuka cita di dalam Yesus yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa kepada Tuhan untuk kehidupan bangsa Indonesia yang kami cintai. Kuasa pemulihan Engkau berikan, memberkati pemerintah, memberkati para medis yang dipercayakan Tuhan untuk boleh menangani COVID-19 yang membuat keresahan di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami rindu hidup orang percaya terus bercahaya, menjadi semangat, menjadi kekuatan untuk bagaimana mengandalkan Tuhan dan tidak pernah khawatir, tapi selalu ada ketenangan dan kedamaian, dan Engkau berkarya lewat hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berdoa untuk jemaat Rondo Paniki Bawah. Tuhan, berbeda tempat, tetapi Engkau tetap satukan kami dalam memuliakan Tuhan. Engkau satukan dalam roh kepada Tuhan, sehingga kami tetap saling menopang, menguatkan. Kami tetap saling memuji Tuhan untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau. Berkati jemaat Rondo Paniki Bawah, berkati pelayanan yang Engkau percayakan. Berkati Badan Pekerja Majelis Jemaat, secara khusus Ketua Pendeta Theo Tawaris Master Teologi bersama keluarga. Berkati semua pelayan khusus, berkati semua kami yang terlibat dalam pelayanan secara khusus malam ini. Engkau yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Engkau memberkati semua anggota jemaat kolom 1 sampai kolom 16 Rondo Paniki Bawah. Suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak adik diberkati, sehat dan kuat, terutama damai sukacita. Tetap berpengharapan bahwa kasih-Mu tidak pernah berhenti, terus indah mengalir bagi kami. Itu memberi semangat baru untuk kami semua. Terima kasih Bapa, ini kami yang mengucap syukur dan menaruh hidup kami, keluarga kami, jemaat kami, bangsa kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami berdoa, mengucap syukur dan percaya di dalam Yesus. Amin. Kita akan tutup ibadah ini. Disilakan berdiri. Kita menyanyi Yesus Juru.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai pribadi kita dan keutuhan keluarga kita.